Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama Bli Santi Channel. Menjumpai teman-teman sehobi dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan melakukan perawatan bonsai kelapa yang terserang penyakit jamur, teman. Dimana jamur ini menyebabkan bonsai kelapa kita menjadi rusak di bagian pelepah dan daunnya, teman-teman. Apabila bonsai kelapa teman-teman terserang jamur seperti ini, apa langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan agar bonsai kelapa kita dapat kita selamatkan? Teman-teman bisa simak video berikut ini sampai habis. 2 bulan sebelumnya, bonsai kelapa ini memiliki daun yang cukup banyak, teman-teman. Terlihat dari bongkolnya yang membesar di bagian atasnya. Apabila bonsai kelapa kita memiliki daun yang banyak, terus kita lepas pelepahnya, maka di bagian tersebut bongkolnya akan membesar, teman-teman. Karena dia diserang penyakit, maka di bagian bawahnya saya melepas beberapa pelepahnya. Setelah pelepah di bagian bawah saya lepaskan, saya mengamati perkembangan jamur tersebut sampai di pelepah yang muda, teman-teman. Di bagian pelepah yang muda tersebut saya temukan sarang semut, teman-teman. Sehingga saya membersihkan sarang semut tersebut dan melonggarkan bagian pelepah yang baru. Pada saat pelepah baru yang muda ini muncul, teman-teman, saya tidak melakukan pemotongan, tetapi saya hanya membersihkan bagian tapisnya yang bagian sini, teman-teman. Kalau saya potong yang masih muda pada saat itu, saya takutnya mencederai bagian yang lebih dalam, di mana apabila bagian yang dalam ini sampai membusuk, maka dia akan mati, teman-teman. Tetapi saya hanya melepaskan tapisnya saja sampai bagian yang paling pangkal, teman-teman. Sehingga ada ruang di bagian pangkalnya sini agar semut tidak bersarang dan tidak terjadi endapan air ketika hujan ataupun pada saat kita menyiram, teman-teman. Karena apabila terjadi endapan, jamur akan cepat tumbuh dan merusak bagian yang muda yang ada di bagian lebih dalam, teman. Setelah 2 bulan berjalan, teman-teman, ini kita lihat nih bagian pelepah yang terserang jamur ada 2. Kemudian sekarang sudah tumbuh bagian pelepah yang tidak terserang jamur lagi, teman-teman. Karena kita sudah antisipasi dengan cara melepaskan tapisnya sampai bagian bawah, kemudian memantau dan membersihkan jamur yang kemungkinan tumbuh lagi, teman-teman. Saya meletakkan bahan bonsai kelapa ini agar terpapar sinar matahari secara langsung, sehingga dapat mencegah jamur tumbuh lagi, teman-teman. Ini cara merapikan di bagian bongkolnya, teman-teman, agar batang bonsai kelapa kita ini tidak membesar di bagian atas akibat daun yang menggerombol saat dia sehat di sini, teman-teman. Kita rapikan dengan cara merautnya, kemudian kita membuat uratan sesuai dengan alurnya, sehingga bongkol bonsai kelapa ini besarnya akan sama dengan bagian yang bawahnya ini.
Nah ini teman-teman, perawatan di bagian bongkolnya sudah kita lakukan dengan merautnya, kemudian kita buat gurat-guratan sehingga menyerupai batang pohon kelapa seperti alaminya teman-teman. Ini kita tidak bisa paksakan agar batangnya ini simetris dari bawah ke atas, tapi kita akan lakukan secara bertahap teman-teman. Seperti halnya di bagian bawah sini, saya belum melakukan pelepasan pelepah teman-teman. Saya menunggu di bagian atasnya ini jumlahnya minimal 7 pelepah dulu, baru 3 pelepah di bagian bawah ini saya akan lepas teman-teman. Nanti secara bertahap batang bonsai kelapa ini akan ukuran diameternya hampir sama teman-teman nanti, tapi kita tunggu dulu. Kemudian untuk bagian pelepah yang di atas, agar dia tidak terserang jamur, maka saya melepaskan tapisnya, kemudian di bagian pangkalnya saya bersihkan teman-teman, agar tidak ada air yang tergenang yang berakibat pada tumbuhnya jamur yang bisa menular sampai pelepah-pelepah lain yang ada di dalamnya teman-teman. Ini juga sudah kita bersihkan. Sekarang kita hanya menunggu pelepah-pelepah baru dari bonsai kelapa ini sehingga bisa kembali normal teman-teman. Demikian teman-teman perawatan bonsai kelapa kita kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di Bli Santi Channel, silahkan like dan komennya. Tetap dukung Bli Santi Channel. Terima kasih.